kanan, lihat bedum jadinya koalisi buat Anies Baswedan, elit Megawati mereka sekarang. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Di antara nama-nama yang konsisten dalam, saya kira kalau kita lihat setahun terakhir, ya, memang tidak banyak saya kira lihat tokoh-tokoh nasional itu, dan Anies di antara yang berada di top 3 ya, Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Mereka tentu saja berpikir dan menghitung prospek keterpilihan tokoh-tokoh itu. Dan jika memungkinkan, mereka mengusung orang yang paling potensial untuk menang. Dan hitungan rasional saat ini, ya selain Pak Prabowo, hanya ada Mas Ganjar dan Anies yang paling potensial. Jadi Anies itu punya pintu yang cukup banyak sebetulnya untuk prospek pencalonannya. Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Saya kira ada dua hal. Pertama, Nasdem ini memunculkan dua nama yang saya kira menjulang di survei. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Suka tidak suka, kalau kita bicara tentang selera publik, tentu tidak terlepas dari Ganjar dan Anies. Ya. Yang kedua tentu saja, secara tidak langsung ketika menyorongkan nama-nama dalam bursa Capres 2024, hasil Rakernas Nasdem beberapa waktu yang lalu, secara tidak langsung Nasdem ini kan bikin front politik secara terbuka pada PDIP dan kepada Istana, tentu saja dalam hal ini Jokowi, bahwa di 2024 Nasdem sangat mungkin bisa berpisah jalan, ya. Yang selama ini kemudian kita tahu selama kurang lebih 10 tahun PDIP termasuk Istana itu bisa bekerja sama. Artinya untuk 2024 pesan politik yang ingin disampaikan untuk Nasdem, bisa saja mereka itu bisa bercerai dalam persoalan kepentingan politik bersama. Maka tidak mengherankan kalau kemudian ada nama Anies Baswedan yang kemudian disonding. Bagi saya, ketika Nasdem menyonding nama Anies secara terbuka, itu sebagai bentuk declare bahwa di 2024 Nasdem akan menjadi satu poros politik yang tentu pastinya sangat mungkin bisa berhadapan-hadapan dengan siapapun nantinya yang terafiliasi dengan kepentingan politik pemerintah. Politikus PD Perjuangan Ruhut Sitompul menjadi perhatian warganet baru-baru ini terkait dengan unggahannya. Dirinya diketahui mengunggah foto kebersamaannya dengan keluarga saat berlibur di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo. Namun ternyata walau dalam suasana liburan pun, anak buah Megawati Soekarno Putri ini masih getol mengkritik Anies Baswedan. Dalam unggahan foto tersebut, Ruhut menyertakan sebuah pernyataan yang juga menyindir mantan Menteri Pendidikan itu. Omongan orang pesong atau sakit, mau jadi orang besar lawan orang besar yang sukses biar ikut ke dompleng besarnya. Inilah sekarang yang dilakukan yang lagi rebutan bakal calon wapres. Gak benar, hahaha. Akibatnya tong kosong campreng bunyinya merdeka, tulis Ruhut Sitompul pada Rabu 23 September. Unggahan politikus tersebut lantas menjadi perhatian masyarakat dan dikomentari beberapa warganet. Luar biasa, di sela-sela liburan namanya Pak Anies Baswedan yang selalu ada dalam pikirannya. Jadi untuk apa liburan dengan istri muda kalau otaknya hanya untuk Pak Anies tercinta? Tweet akun netizen. Hoak terus Bang Ruhut ini, dulu jadi politisi panutan, ngefans banget, sekarang halah ternyata begini politiknya bang. Tweet akun netizen lainnya.